Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tersebut sia-sia, enggak ada tujuan. Di antara yang disebutkan oleh sebagian para ulama, hikmah di balik al-huruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal surah adalah liltifatin nazar. Agar perhatian orang itu teralihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talaba rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini dan selanjutnya insyaallah sesuai kurikulum yang ditentukan bahwasanya kita akan belajar tafsir dari kitab Syekh As-Sa'di dan kemudian tafsir yang akan dibahas selama tsanawiyah adalah surah Al-Baqarah. Mungkin belum sampai kitabnya ke antum, kita mudah-mudahan bisa disimak sama-sama. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita bahas surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya adalah Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Akhwati at-talaba rahimakumullah. Berikut ini kita akan pelajari beberapa di antara sifat orang-orang yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Alif Lam Mim, al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah. Al-aslamu fiha as-sukutu 'ani ta'arrud li ma'na. Lebih selamat kita diam dan tidak berusaha kemudian menjabarkan maknanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun tidak menjabarkannya. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abathan. Tapi dengan satu keyakinan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayat al-muqatta'ah atau al-huruf al-muqatta'ah, ayat-ayat dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah, kecuali ada hikmahnya dan bukan sia-sia. Jadi kita tidak berbicara akan tafsirnya, karena Nabi Muhammad pun tidak menafsirkannya. Dan tapi kita memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayatnya kecuali ada hikmah di balik itu, dan yakni tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tersebut sia-sia, enggak ada tujuan. Di antara yang disebutkan oleh sebagian para ulama, hikmah di balik al-huruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal surah adalah liltifatin nazar, agar perhatian orang itu teralihkan. Tahu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ayat-ayat Allah itu di tengah pasar. Ketika orang sedang sibuk berdagang, berjual beli. Maka ketika disebutkan di hadapan mereka huruf-huruf ini, maka mereka akan teralihkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu ini huruf hijaiyah. Ini huruf-huruf yang kemudian jika dirangkai menjadi bahasa Arab, bahasa kami. Tapi kenapa kemudian mereka mengalihkan pandangannya dan perhatiannya pada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat berikutnya. Jadi ketika disebutkan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah, perhatian orang-orang di kala itu teralihkan pada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mendengarkan ayat-ayat berikutnya yang Nabi Muhammad akan sampaikan. Siapa yang bisa sebutkan beberapa huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah? 5 di antaranya, dan sebutkan surah apa? Al-Baqarah. Contoh misalnya surah Al-Baqarah, Alif Lam 5. Surah Al-A'raf. Apa ininya? Fit, ada mic nggak? Surah Al-A'raf sudah dipencet belum? Mic-nya udah nyala belum? Cek. Cek. Ah, ya, nama. Nama Al-Banjari. Hah? Rizky Al-Banjari. Rizky Al-Banjari. Silahkan. Dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf. Apa aja hurufnya? Kaf. Salah. Tapi Al-A'rafnya benar. Tapi apa huruf hijaiyah terputus di awal surahnya? Tapi surahnya udah benar ini. Ayo. Oh, depan. Kita kembali ke Rizky. Yuk. Boleh surah yang lain. Al-A'raf udah benar, tapi hurufnya dia salah. Maryam. Apa depannya? Apa surah, hurufnya apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf. Ha, ya, ain, sad. 2. Qaf. Qaf, ya surat Qaf. Terus Al-A'raf tadi benar loh, tapi hurufnya apa? Al-A'raf tadi benar loh. Al-Ahqaf. Kalau Al-Ahqaf. Hamim. Hamim, betul. Toha. Toha ya. Jadi Al-A'raf tadi Alif Lam Mim. Ya betul. 50.000. Oke. Barakallahu fikum. Siapa namanya? Haikal. Dan di dalam Al-Quran, dan anak tidak salah ada berapa ya? 26. Ada 26 surah. Dan anak tidak. Ada 26 surah kalau anak tidak salah.
surah yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus. Dengan faedah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kita tidak berusaha untuk mencari-cari maknanya karena Nabi Muhammad pun tidak mentafsirkannya. Kita yakin tidaklah Allah menurunkan huruf-huruf tersebut kecuali ada hikmah di baliknya. Dan gak mungkin Allah menurunkan huruf-huruf tersebut yakni sia-sia, gak ada tujuan. Antara yakni tujuan yang disimpulkan oleh para ulama adalah agar orang-orang kala itu teralihkan perhatiannya pada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat-ayat berikut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini, dzalikal kitab ay hadzal kitab. Kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berkata Syekh As-Sadi rahimahullah, dzalikal kitab ay hadzal kitab al-azim. Kan kita tahu untuk dzalika itu kan untuk yang jauh ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hadzal kitab al-azim, kitab Al-Qur'an yang agung ini. Jadi dzalika di situ tafsirannya adalah hadza, ini. Kitab Al-Qur'an yang agung. Hadzi huwal kitabu al-haqiqah, di mana ia adalah sebenar-benarnya kitab al-mustamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin. Kitab yang mencakup segala hal yang tidak tercakup oleh kitab-kitab sebelumnya. Wal mutaakhirin, dan juga kitab-kitab yang datang belakangan. Minal ilmi azim, dari cakupan kandungan ilmu yang luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-muhaimin, penentu, pemutus. Kebenaran-kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim dibenarkan oleh Al-Quran. Apalagi kemudian kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, kenapa ada kesalahan? Karena mereka bisa merubah. Allah memang tidak berjanji untuk menjaga. Makanya mereka bisa merubahnya dengan penambahan, dengan pengurangan mungkin. Tapi tidak untuk Al-Quran. Siapa yang bisa sebutkan satu ayat dalil bahwa Allah akan menjaga Al-Quran ini? Ya, nama? Nama Ahmad Fitri Rahmani. Ahmad, silahkan. Ayatnya, Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Bukan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaika dzikra wa inna. Tidak ada alaika. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya? Sungguhnya kami menurunkan peringatan dan kami akan menjaganya. Peringatan di situ az-dzikra maksudnya Al-Quran. Dia nama lain dari Al-Quran. 50.000. Ntar dulu, surah apa tuh? Surah apa itu? Ayat berapa? At-Tahrim ayat 9 kayaknya. Berarti 50.000. Apa? 50. Barakallahu fiik. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Ikhwah, usaha, perhatikan ikhwah. Usaha untuk merubah isi Al-Quran itu berkali-kali. Usaha untuk merubah isi Al-Quran itu berkali-kali dan selalu terbongkar. Entah perubahan kata itu sangat kental. Orang kalau berusaha merubah kata dalam Al-Quran itu sangat kelihatan. Maka mudah sekali kemudian terbongkarnya. Karena kita tahu para penghafal Al-Quran sangat banyak. Siapa di antara antum yang sudah hafal? Hafal 30 juz? Paling banyak siapa di antara antum yang
Hafal berapa juz? Gak apa-apa. Angkat tangan. Antum berapa? Udah berapa sekarang? 15? 20? 30? Wah, 100.000. Wah, mantap. Gak ngapa-ngapain kan? Luar biasa. Ikhwah fillah rahimakumullah, hafalkan. Kesempatannya itu sekarang. Ketika antum jadi santri. Walaupun tentunya bukan berarti orang di luar pesantren itu ya susah banget untuk menghafalkan, ya enggak juga. Ketika metodenya dapat, dia betul-betul gigih, bisa. Cuman ya ini dukungan untuk antum sekarang untuk menghafalkannya luar biasa kuat. Maka hafalkanlah Al-Quranul Karim. Ikhwah fillah, orang ketika ingin atau berusaha merubahnya dengan kata, oleh orang-orang para penghafal seperti antum ini, gampang sekali dibantah. Lawang antum hafal kok. Akhirnya kemudian usaha untuk merubahnya itu berubah menjadi perubahan huruf. Agar enggak terlalu kentara. Tapi untuk para penghafal, ya ketahuan juga. Oh, hurufnya berubah kok. Ana pernah dapati itu betul-betul dalam sebuah mushaf. Ya. Bagaimana orang berusaha untuk merubahnya. Akhirnya kemudian terakhir yang mereka usahakan adalah merubah harokat. Pun ketahuan karena Allah sudah berjanji Allah akan menjaganya. Dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, di antaranya penghafal Al-Quran luar biasa banyak. Kemudian mushaf yang kita kenal luar biasa banyak. Anda berusaha merubah isinya dengan cetakan tertentu, ketahuan. Yang terakhir Anda pernah dapatkan itu adalah terjemahannya. Mereka berusaha ketika tidak bisa merubah asli bahasa Arabnya karena ketahuan melulu, mereka rubah pada terjemahannya. Hingga kemudian seorang sangat mungkin salah faham akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tentunya enggak temukan ya. Tapi subhanallah, andil para jamaah. Mereka menemukan dan mereka melaporkan. Bahwasanya terjemahannya betul-betul keluar dari makna sebenarnya. Hingga kemudian orang salah faham. Kan sekarang itu ikhwah, banyak percetakan, mereka mencetak Al-Quran. Mudah dan mudah juga untuk menyebarkannya. Ketika orang-orang dengan niat buruknya kemudian ingin menyesatkan kaum muslimin, ketika merubah kata nggak bisa, merubah huruf nggak bisa, merubah harokat aja ketahuan, minimal tafsirannya atau terjemahannya dirubah. Agar kemudian seorang muslim salah faham dengan memahaminya. Karena kita tahu ikhwah, kata Ibnu Abbas, penafsiran Al-Quran itu ada yang bisa difahami oleh semua orang. Ada yang bisa difahami oleh semua orang. Bahkan kalau untuk bahasan kita ini adalah hanya dengan terjemahan. Berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan. Semua kita faham. Walaupun orang itu nggak bisa bahasa Arab, tapi kemudian dia baca terjemahannya, ngerti dia. Ada penafsiran yang kayak gitu. Ada lagi tafsir yang difahami oleh hanya orang Arab, karena itu bahasa mereka. Mereka begitu baca langsung ngerti. Tentunya nggak semua ayat, tapi rata-rata ayat mereka langsung ngerti. Ini bahasa saya kok. 3. Ada tafsir yang difahami oleh para ulama seperti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang multi tafsir. Para ulama lah yang memiliki ranahnya untuk memahami dan mengerti dan menerangkannya untuk kaum muslimin. Ada lagi ayat-ayat yang hanya bisa difahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang kita bahas hari ini. Hikmahnya pasti ada, tapi maknanya Nabi Muhammad pun tidak tafsirkan. Yaitu diantaranya ayat-ayat dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal surah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Syekh As-Sa'di, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, kata beliau, la syakka biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun
Tidak ada keraguan dalam Al-Quranul Karim. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, makna kedua atau cara memaknai yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, janganlah kalian ragu terhadap Al-Quran. Jadi maknanya ada dua. Syekh Sa'di di antara yang menafsirkan dengan makna yang pertama, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya adalah kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua adalah kebenaran. Firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah bermula, akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman ketika Al-Qur'an menjadi firman Allah yang terabaikan. Di antara keterangan Syekh Al-Utsaimin, kala itu adalah kala Ka'bah telah dihancurkan. Ya, beliau bukan tahu perkara gaib, tidak. Dari rentetan kejadian beliau berpendapat bahwasanya berkaitan dengan hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi bahwasanya Al-Quran akan dicabut dari semua hati para penghafal, dari semua kertas mushaf yang kita kenal, itu ketika Ka'bah sudah dihancurkan. Sudah tidak disebutkan di muka bumi lagi lafzul jalalah Allah, sudah terlupakan. Kata beliau, Al-Quran terlalu mulia untuk diabaikan. Tidak bisa kita katakan sekarang masih jauh, tapi yang jelas kalau sekarang para penghafal masih banyak, antum masih pada hafal, semua kita masih baca sekarang. Tapi tidak bisa kita katakan kiamat masih jauh, enggak. Tanda-tandanya sudah banyak. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad itu tanda-tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad, meninggalnya Nabi Muhammad, itu tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain famaddahuma. Aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Dan beliau merenggangkannya. Maksudnya sangat dekat. Bahkan di hadis yang lain kata beliau, aku diutus, jarak aku diutus dan hari kiamat sama seperti jarak antara asar dan maghrib. Dekat maksudnya. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Tapi apakah kemudian kita katakan masih lama? No. Dan tentunya ikhwah fillah rahimakumullah, fokus kita adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan ketaatan, karena kapanpun kita bisa mati. Jangan sampai kemudian antum punya fokus, ini tanda-tanda hari kiamat urutannya seperti apa ya? Ini udah keluar. Ini kemudian sedang terjadi. Yang belum terjadi ini ntar urutannya apa ya? Nanti tanda-tanda hari kiamat yang besar-besar itu yang duluan yang mana ya? Nggak penting kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau kita kemudian memikirkan urutan mana yang keluar duluan dibandingkan yang lain. Yang penting itu untuk kita adalah kita meninggal di atas keimanan. Karena besok mungkin kita meninggal. Siapa yang bisa sebutkan 5? Di antara total 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kasih mic. Siapa ini namanya? Mana lupa terus. Nama dulu nama. Muhammad Uthman Al-Zaisan. Muhammad Uthman. Oh ya, siap. Yang pertama, munculnya Ya'juj Ma'juj. Siap. 2. Kemudian Dajjal. Keluarnya Dajjal. Ya, karena dia sudah ada. Sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Terus. 3. Ya'juj juga sudah ada. 3. Imam Mahdi. Ya. Nabi Isa. Nabi Isa. Dukhan. Barakallahu fikum. Per poinnya 10.000. Jadi 50.000. Nah ini contoh. Walaupun tentunya para ulama mereka mengurutkan, ada yang mengurutkan tidak. Tapi kalau kita fokus, mana ya yang keluar duluan ya? Dukhan dulukah? Ya'juj kah? Nabi Isa kah? Habis untuk mengurutkan itu, tapi kemudian kita tidak beramal. La raiba fi, ay la syakka biwajhin minal wujuh. Tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran ini. Kata Imam Al-Katsir, di antara cara memaknainya adalah janganlah kalian ragu terhadap Al-Quranul Karim. Gak boleh ragu.
Semuanya wahyu. Kita tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Dan tidaklah dia berkata-kata dari hawa nafsunya, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik itu Al-Quran yang beliau sampaikan atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah. Dan kita tahu kemaksuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara makna maksum, menyampaikan semua yang dikabarkan kepada beliau dan tidak menyembunyikan satu ayat pun dari Al-Qur'anul Karim. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anna nafya al-maqsud bihi al-madh, bahwasanya penafian la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dinafikan keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Imam, kata Syekh, anna nafya al-maqsudu bihi al-madh, bahwasanya penafian tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya adalah pujian. La budda ayyakuna mutadamminan li dhiddih wa huwa al-kamal. Ketika dinafikan dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, kata beliau, maksud dari peniadaan di sini adalah pujian, maka dia wajib mengandung yang sebaliknya. Apa itu? Kesempurnaan. Kebalikan dari keraguan adalah kesempurnaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan keraguan yang ada dalam Al-Quran, maka sebaliknya harus kita tetapkan bahwasanya Al-Quran sempurna. Sama seperti ketika kita membahas asma dan sifat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan satu sifat, maka kita harus menetapkan yang sebaliknya. Contoh, Allah menafikan sifat zalim untuk dirinya atau dari dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Allah menafikan kezaliman. Kata Allah juga di hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya aku tidak berbuat zalim. Prinsip mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah menafikan satu sifat, maka kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Apa itu? Keadilan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, mereka mengatakan Allah itu pelit. Padahal sebaliknya. Allah sangat maha pemberi. Semuanya Allah beri. Muslimnya, kafirnya, manusianya, binatangnya, jinnya, Allah kasih semua. Dari mana pelitnya? Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, jika manusia dan jin dari awal sampai terakhir, dari Nabi Adam dan iblis dengan semua anak turunannya sampai akhir zaman berkumpul di satu tempat, semuanya memohon kepadaku satu permohonan, aku akan kabulkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Ketika semuanya permintaan Allah kabulkan, Allah enggak jadi miskin. Allah tetap Al-Ghani, Allah tetap yang maha kaya. Padahal semuanya Allah kabulkan. Ingat ya, dari iblis dan Nabi Adam sampai semua keturunannya, semuanya minta berbarengan, Allah kabulkan semua. Bisa. Karena Allah maha kaya. Allah berikan satu permisalan, kama yungkisul mikhyatu idza udkhilal bahra. Allah berikan permisalan bentuk kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya minta Allah kabulkan. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke lautan, kalian ambil lagi jarum tersebut, apakah air laut akan berkurang? Tidak berkurang sedikit pun air laut. Seperti itulah kekuasaan Allah, kerajaan, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dinafikan sifat yang lemah, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah nafikan sifat zalim, kita tetapkan Allah ma'ajil.
Orang Yahudi katakan Allah pelit, oh Allah sangat dermawan. Disebutkan di sini tidak ada keraguan di dalamnya, berarti Al-Quran sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dengan dua maknanya. Disebutkan di sini beliau dua petunjuk. Disebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala, hidayah naw'an. Hidayah itu ada dua macam. Hidayatul bayan wa hidayatul taufiq. Hidayah bayan, keterangan, penjelasan. Petunjuk dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Yang kedua, hidayatul taufiq, petunjuk dalam bentuk taufik. Di antara makna taufik, pencocokan hati dan jiwa sesuai yang dituliskan di Al-Lauhil Mahfuz. Apa bedanya dua hidayah ini, ikhwah? Siapa yang bisa terangkan? Antara hidayah al-bayan dan hidayah at-taufik. Apa bedanya? Silahkan kasih mic, Pit. Ya. Hidayah bayan dan hidayah taufik. Jadi hidayah itu ada dua. Hidayah petunjuk itu ada dua. Pertama hidayatul irsyad atau hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, petunjuk dalam bentuk keterangan, penjelasan. Yang kedua hidayatul taufik, yaitu petunjuk dalam bentuk taufik, pencocokan hati dan jiwa. Wafaqa yuwafiqu itu mencocokkan. Taufik itu pencocokan hati dan jiwa. Sesuai dengan yang Allah tuliskan di Al-Lauhil Mahfuz. Hingga silakan terangkan dulu apa perbedaannya. Saya akan terangkan nanti. Perbedaannya apabila hidayah taufik hanya datang dari Allah. Siap. Yang kedua hidayatul bayan apabila menerima nasihat dari manusia. Benarlah. Yang jelas hidayatul bayan, hidayatul irsyad, semua kita bisa, semua kita memilikinya. Antum bisa menerangkan firman kepada orang. Antum bisa menerangkan sabda kepada orang. Antum bisa berikan petunjuk, penjelasan. Itu hidayatul irsyad. Kayak ana sekarang kepada antum. Ya, ini petunjuk al-irsyad. Ini petunjuk al-bayan. Saya kasih keterangan. Perkataan Syekh Sa'di seperti ini. Ini ana bisa, antum bisa, semua bisa. Termasuk Nabi Muhammad, apalagi. Tapi hidayatul taufik, petunjuk dalam bentuk taufik itu hanya milik Allah. Nabi Muhammad pun tidak punya. Nabi Muhammad pun tidak memilikinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Prakteknya adalah ketika antum memberikan hidayatul bayan wal irsyad kepada orang, orang itu mau dengar, itu taufik dari Allah. Antum menerangkan Islam kepada non-muslim, orang itu masuk Islam, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik. Karena kita hanya memiliki al-bayan, keterangan, penjelasan, hingga orang itu menerima nasihat kita, hingga orang itu menerima Islam, itu hidayah taufik. Makanya Abu Talib pun tidak Allah kasih. Allah yang berhak menentukan siapa yang menerima atau Allah yang menentukan, Allah yang menentukan siapa yang berhak menerima hidayah taufik. Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Kalau bicara jasa, waduh, jasanya banyak sekali untuk Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ingin sekali dia masuk Islam. Tapi Allah tahu siapa yang berhak untuk menerima hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artikan. Ayat yang barusan Anda sebutkan. Artikan, Mukhlas. Mike. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta wa inna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah taufik.
Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa berikan hidayah yang jenisnya taufik kepada orang yang kamu kehendaki, yaitu pamanmu. Kemudian, wa innallaha yahdi may yasha. Dan sungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia hendaki. Ya, siapa yang Allah kehendaki. Abu Talib tidak Allah kehendaki. Kita nggak tahu. Hak Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih. Padahal orang-orang kafir yang lain, termasuk diantaranya bahkan pemuka Quraisy yang lain seperti Abu Sufyan masuk Islam kan? Abu Umayyah yang hadir di majlis ketika Nabi Muhammad mendawai pamannya Abu Talib, wahai paman, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah, kamu sudah masuk Islam di hadapan Allah kelak. Yang hadir di majlis itu ada Abu Jahal, ada yang lain, juga ada Abu Umayyah. Di majlis yang sama, Abu Umayyah kelak masuk Islam. Abu Sufyan pemuka Quraisy masuk Islam. Jadi pemuka-pemuka Quraisy yang lain masuk Islam. Abu Talib enggak. Kita enggak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang dia berikan hidayah. Dengan orang-orang yang layak mendapatkan hidayah. 50.000. Mau berapa sudah, Pit? 500 juta sudah nih. Nggak apa-apa ya. Nanti saya kalau nggak ada duitnya ngutang ya. Bayar minggu depan. Ikhwah, subhanallah. Allah yang lebih tahu siapa yang layak dapat hidayah. Makanya ikhwah, antum nanti ketika berkecimpung di dunia dakwah, dalam bentuk apapun ya, mungkin antum ngajar di pesantren, antum ngisi kajian di masjid dan lain sebagainya. Tugas antum ingat bahwasanya tugas antum hanya menyampaikan. Tugas antum hanya hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Fokus saja. Tugas kita semuanya ini sama, hanya memberikan petunjuk dalam bentuk keterangan. Ini loh firman Allah, maksudnya kata Imam Ibnu Katsir kayak gini. Ini loh firman Allah, maksudnya kata Syekh As-Sa'di kayak gini. Ini loh sabda Nabi Muhammad menurut Imam Ibnu Hajar karena ini Sahih Bukhari kayak gini loh. Ini loh maksud sabda Nabi Muhammad karena ini Sahih Muslim kata Imam Nawawi kayak gini loh. Tugas kita hanya itu. Orang itu menerima, kita senang, itu yang kita harapkan. Tapi ketika orang itu menerima, ingat bukan karena antum. Allah yang berikan mereka taufik hingga kemudian mereka mudah memahami yang antum sampaikan. Makanya jangan pernah berdoa, jangan pernah lupa berdoa untuk dimudahkan berbicara dan kemudian agar dimudahkan untuk mereka yang kita berbicara kepadanya atau kepada mereka, mereka juga mudah faham. Antum mudah ngomong, mereka mudah faham. Karena ketika menyampaikan al-irsyad wal bayan itu harus sampai orang itu faham. Ya. Sama juga kalau misalnya kayak gini kita belajar tafsir ya. Anak baca jauh. Ya, tapi antum gak paham percuma. Intinya paham. Kalau kita cuma hanya mengejar kurikulum. Walaupun kita ingin kurikulum terkejar gitu ya. Bahwasanya Al-Baqarah selama 1 semester harus sampai ayat sekian. Pengen kita kayak gitu. Tapi kan kalau kita kekejar tapi kemudian antumnya gak paham. Percuma juga. Gimana nanti kemudian antum akan bisa menerangkan pada orang lain. Lawang. Dulu anak gak ngerti yang diterangin Ustadz. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Akhirnya nanti ikhwah, ketika orang itu menolak, kita gak sakit hati. Orang tersebut di sini bisa orang tua kita, bisa paman bibi kita, bisa saudara kita, bisa teman dekat. Antum kasih nasihat, tugas antum udah selesai. Antum kasih nasihat dia dan dia paham, tugas antum selesai. Dia menerima, alhamdulillah Allah kasih dia taufik. Dia menolak, alhamdulillah tugas anak selesai. Akhirnya nanti dia di hari kiamat, karena sudah tegak hujjah kepadanya, dia sudah tahu kesalahannya, kita sudah kasih tahu kesalahannya, dengan dalilnya, dengan ancamannya. Nanti kelak di hari kiamat tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya perkara A ini saya belum tahu, saya perkara B ini belum tahu. Kan teman kamu dulu sudah ngasih tahu. Kamu aja yang nggak mau, yakni
Yani kamu aja yang memilih untuk tidak mendengarkan ya atau mempraktekkan ya. Jadi jadilah antum orang pemberat orang lain nanti di hari kiamat. Ketika hujjah sudah sampai, orang tidak bisa berkilah. Karena Allah itu adil. Ada dialog nanti memang. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan nanti ketika diperlihatkan kepada kita, adilnya Allah Subhanahu wa taala, lihat buku catatanmu. Adzalamaka katabatil hafizun. Atau kama qala. Allah berfirman, lihat buku catatanmu ini, dosa-dosa ini, cek. Apakah para pencatat amalmu, wakilku, para malaikat, menzolimimu? Ada enggak mereka catat satu dosa kamu enggak lakukan? Cek. Allah adil. Tidak ada kezaliman. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ikhwah. Kata beliau, al-hidayatu naw'an, hidayatul bayani wa hidayatul taufiq. Wal muttaquna hasalat lahumul hidayatan wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Wa hidayatul bayan biduni taufiqin lil amali biha laisat hidayah haqiqiyah. Hidayah itu ada dua. Hidayah bayan, keterangan. Dua hidayah taufik dengan keterangan yang kita sebutkan tadi. Orang-orang yang bertakwa hasalat lahumul hidayatan. Mereka mendapatkan dua jenis hidayah. Orang yang bertakwa itu mendapatkan dua jenis hidayah. Keterangan mereka faham. Setelah diterangkan mereka mengamalkan. Mudah bagi mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah mereka mengerti yang diterangkan. Salat itu begini, merekanya salat. Puasa itu begini, merekanya puasa. Zakat itu seperti ini aturannya dan mereka mengeluarkan. Haji itu seperti ini detailnya dan mereka menunaikan. Dapat dua-duanya orang bertakwa itu. Bukan cuma mereka mendapatkan keterangan akan mungkin satu ibadah tertentu, tapi kemudian mudah untuk mereka menjalankan. Karena Allah yang lunakkan hatinya untuk mempraktekkan. Berkaitan dengan rukun Islam ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufik. Dan selain mereka, orang-orang yang bertakwa, mereka tidak dapatkan kecuali hanya hidayatul bayan. Taufik mereka enggak dapat. Betapa banyak orang demikian. Dinasehati, diingatkan. Bahkan mungkin hadir ke pengajian. Tapi enggak masuk. Cuma dapat keterangan doang. Tapi tidak bisa mengamalkan. Berat untuknya mengamalkan. Ikhwafillah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah mudah untuk kita menjalankan ketaatan dan itu nikmat yang terbesar. Saya sering mendengar potongan ini dari Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin. Nikmat terbesar kita itu mudah menjalankan ketaatan. Karena untuk sebagian orang ketaatan ini sangat berat. Antum sekarang atmosfernya, suasananya, hawanya, hawa ketaatan, syukuri. Ya. Betapa banyak orang mungkin di luar sana mendambakan suasana pesantren. Karena mudah untuk menjalankan ketaatan. Bahkan jauh dari kemaksiatan. Telinga lebih terjaga, mata lebih terjaga. Apa yang disentuh tangan ini lebih terjaga. Kemana kaki ini melangkah lebih terjaga. Kenapa? Atmosfernya sudah seperti ini. Sama seperti misalnya kelak. Misalnya antum kuliah di Madinah. Misal, amin. Siapa yang mau kuliah di Madinah? Siapa? Oke. 2 orang doang. 3, 4, banyak ya. Suasananya itu nyaman untuk nuntut ilmu di Madinah. Ya. Tapi di kota-kota lain mungkin lebih berat. Karena mungkin bisa jadi tidak seperti Madinah kondisinya. Saya nggak tahu bagaimana Riyadh ya. Yang saya tahu ketika kuliah bagaimana Madinah, bagaimana Mekah dan Jeddah atau Jeddah. Nggak pernah saya ke kota yang lain. Ke Taif saya pernah, ke Khaybar juga pernah. Sisanya nggak pernah. Artinya nggak tahu kita kondisi
Di kota-kota yang lain, di negeri atau di kerajaan Saudi Arabia, senikmat Madinah dalam menuntut ilmu. Mekah itu hiruk pikuknya luar biasa. Jeddah non muslim boleh masuk. Walaupun mereka tetap pakai abaya, perempuan tetap pakai abaya, tapi boleh mereka nggak pakai penutup, boleh mereka nggak pakai khimar. Yang bahasa kita jilbab penutup kepala. Fitnah. Di Madinah ada, perempuan ada. Tapi semuanya tertutup. Sekalipun misalnya jamaah dari non-Arab pun semuanya tertutup, luar biasa. Artinya kasarnya gitu ya. Kita lihat untuk melihat mungkin betis atau tangan perempuan. Bisa di Madinah itu bisa nggak lihat. Apalagi pemisahan laki perempuannya luar biasa. Yani kita bisa kok kemudian kalau kita memang pengennya. Nggak berselisihan atau nggak bertemu di Madinah. Nyaman. Mata lebih terjaga. Di Mekah, kenapa pahalanya besar? Karena juga ujiannya besar. Dari semua negeri juga datang. Tapi suasananya, hiruk pikuknya luar biasa dibandingkan Madinah. Makanya ketika etikaf dulu itu, kami merasakan etikaf tahun pertama di Madinah, tahun kedua nyoba di Mekah, tahun ketiga dan empat kami balik ke Madinah. Karena ujiannya berat di Mekah luar biasa. Lebih menenangkan untuk kami di Madinah. Walaupun pahala lebih banyak di Mekah karena ujiannya berat. Di Madinah ketika kita tidur misalnya iktikaf, itu betul-betul di satu titik disediakan nggak ada warawiri perempuan. Di Mekah nggak bisa kayak gitu. Antum mau rebahan, wah yang lewat perempuan, yang lewat perempuan. Udah gitu yang lewat cantik-cantik lagi. Aduh kan repot ya. Ini mau kata teman itu ya kakak kelas ya. Juga diantaranya Ustadz Al-Fadil Rijal Yulian. Pantesan pahalanya besar ya. Kenapa? Ujiannya ngeri katanya. Akhirnya tahun depan gimana? Udahlah kita balik ke Madinah aja. Iman lemah. Gak kuat. Nyari yang jelek susah. Yang lewat cantik-cantik. Gimana pengen hafalan Al-Quran ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nang lewat tuh. Padahal di tempat kita istirahat loh. Di tempat pelebaran Raja Fahad loh. Tapi kan ya memang seperti itu. Perempuan warawiri. Gak tahu di kota yang lainnya. Apalagi Riyadh ya. Di ibu kota ya. Di Riyadh atau di kota-kota yang lainnya. Tapi tentunya secara umum. Tentu lebih baik tentunya dibandingkan kita. Secara umum. Tapi kalau Madinah kita bahas lebih khusus. Jauh lebih nyaman untuk suasana untuk ilmu. Mendukung ketakwaannya itu luar biasa. Kalau Mekah, wah perlu effort yang lebih. Karena tantangannya lebih besar. Kalau Jeddah, aduh. Kalau nggak ada urusan penting-penting amat. Nggak usah deh. Dulu Anda tuh ke Jeddah itu ngurus akte lahir. Karena tahun ketiga liburan Anda nikah. Istri Anda urus untuk pergi ala TKW biar resmi. Sampai ke sana, anak tahun keempat itu lahir. Jadi anak harus ngurus, diantaranya harus ngurus akta kelahiran. Bukan cuma di Madinah. Di Madinah cuma dapat surat pengantar. Ngurusnya harus ke Jeddah. Ke konsulat jenderal. Ke KBRI, ke kedutaan. Kedutaan kita Indonesia adanya di Jeddah. Harus pergi. Izinnya pun repot. Agar nanti kemudian ketika sampai Indonesia, ya akte lahir anak kita sah. Karena negara kita yang mengesahkannya walaupun waktu itu adalah kedutaan. Sampai Indonesia, sampai Banjarmasin, dibikinkan yang baru. Tapi ujiannya berat ya. Karena non muslim pun boleh masuk dan mereka boleh membuka yakni kerudungnya. Jadi ikhwah syukuri. Memiliki atmosfer belajar yang luar biasa nyaman yaitu pesantren. Karena yakni teman-temannya, para ustadznya, musyrifnya, suasana secara umumnya mendukung untuk nuntut ilmu dan peribadatan. Jadi pupuk dari sekarang agar nanti ketika di luar antum sudah yakni mantap dan kokoh untuk menjalankan ketaatan sekalipun di luar. Kan di pesantren sudah digemblengnya. Wah, dulu senakal-nakalnya kita gitu ya di pesantren. Meninggalkan sholat itu satu perkara yang sangat ditakuti.
Nakal mau bagaimanapun, salat nomor 1. Nakalnya anak pesantren lah. Bagi orang umum mungkin biasa, tapi bagi anak pesantren itu sangat nakal. Tapi yang menggabungkan semua kita semuanya, anak pesantren waktu itu, yang baiknya, yang sedikit nakalnya, semuanya takut meninggalkan sholat. Kenapa? Didikan pesantren. Akhirnya ketika keluar, itu tertanam. Hingga kemudian seorang tidak mengabaikan, tidak meremehkan perkara sholat. Kenapa? Di pesantrennya sudah ditanamkan pondasi yang sangat kuat untuk satu ibadah ini. Maka syukuri ikhwah, antum berada di pesantren. Lanjut. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Hidayah sudah tadi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat-ayat berikutnya, ayat 3, 4 dan 5, sifat orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa di antara sifat mereka adalah al-muttaqun adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang tidak bisa mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa, mereka indra. Walaupun tentunya untuk kasus jin ya. Jin kita mengimani alamnya gaib. Alam yang lain dibandingkan alam kita sekarang. Tapi ia bersama kita. Kita memiliki kewajiban yang sama untuk menyembah Allah. Sama-sama diberikan akal untuk kita, manusia dan jin. Tapi mereka alamnya gaib untuk kita. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mendengarnya. Tapi terkadang kita bisa merasa. Lain dengan malaikat, merasa pun kita tidak. Antum pernah enggak di satu momen, di satu pojok mana gitu mungkin ya. Kemudian tiba-tiba antum merinding, pernah enggak? Bulu kuduk nih berdiri, bulu ketek juga gitu. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Ya. Artinya terkadang keberadaan mereka itu kita bisa rasa. Cuman tetap gaib untuk kita, kenapa? Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar. Anda pernah ya dulu ya, di kontrakan gitu ya. Anda kalau nggak salah mau bikin tulisan, tidaklah Anda bikin tulisan kecuali mungkin kalau nggak khutbah Jumat atau khutbah Id mungkin waktu itu. Anda nggak bisa bikin artikel, yang penting persiapan bikin khutbah aja. Ngetik. Istri menghidangkan buah di piring kecil, taruh, makasih. Sambil ngetik, tuh piringnya gerak. Jadi piringnya itu misalnya jaraknya 0,5 meter dari anak gini gitu ya, itu mendekat. Mungkin ya. Wah kurang ajar nih. Ana dalam hati Ana, waduh dikerjain Ana bilangnya. Tapi Ana acting pura-pura berani aja. Padahal takut juga. Piring gerak mendekat. Mungkin kata jinnya, makasih nah makan. Mengetik terus. Saya kan pura-pura berani aja. Istighfar. Sambil ngetik tapi udah gak fokus nih. Saya balikin lagi tuh piringnya ke arah asalnya. Saya jauhin. Sok-sokan berani gitu ngetik lagi. Gerak lagi. Matiin komputer tidur saya. Iya. Tapi kan saya gak lihat. Saya gak dengar. Mungkin dia ngomong gitu ya. Makan nih anggur kan nyaman. Tapi kan saya gak dengar. Ya mungkin kadang-kadang mereka pengen bercanda sama kita juga ya. Tapi kan kita horor ya. Ente gak kelihatan masa bercanda sama kami. Kan kalau muncul kan lebih enak gitu ya. Muncul ting gitu kan lebih jelas. Mungkin kalau muncul ngeri juga ya. Gaib. Banyak yang gaib. Banyak yang tidak bisa kita. Allah gaib untuk kita. Itu nomor 1. Bahkan Nabi Muhammad gaib untuk kita. Tidak ada mungkin. Allah alam bisawab ya. Di antara kita yang mimpi bertemu Nabi ada. Ya. Para ulama pun sekalipun mereka mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Mungkin mereka gak cerita. Karena itu keutamaan untuk diri sendiri gak usah dibagi-bagi. Betapa banyak orang kemudian salah paham ketika kita membaginya. Alhamdulillah. Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Wah
luar biasa. Wajah beliau, rambut, wah luar biasa. Apalagi antum bekesahnya lawan orang Banjar, bah iya kan. Langsung imbah tuntung antum bekesah. Setelah antum cerita, antum dimintai banyu. Walinya wanijar. Kau akan minta banyu aja. Bekas minumnya itu gesek undal aja. Biar berkah aja. Ya Allah. Gak usah cerita. Kita tidak dapati para ulama salafus saleh. Yang kita berbaik sangka, insya Allah mereka dengan level keimanan seperti itu, mimpilah ketemu Nabi Muhammad. Orang kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad itu betul-betul bertemu. Karena ada satu sosok yang tidak bisa diserupai oleh jin, itu adalah Nabi Muhammad. Yang lain dia bisa semua. Mau menyerupai siapa? Mereka menjelma menjadi apa? Jin dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Mereka bisa. Kecuali Nabi Muhammad. Kata beliau, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di tidurnya, dia betul-betul melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi hukum asalnya Nabi Muhammad gaib untuk kita. Kita nggak ketemu. Malaikat gaib untuk kita. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad apalagi. Dan perkara gaib yang lain. Azab kubur, nikmat kubur. Apa lagi? Apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana detail hari kiamat, huru haranya. Betul kita sebut, kita dapat firman Allah bagaimana kengeriannya. Tapi kan kita nggak tahu. Bagaimana nanti hakikatnya. Gaib. Orang-orang yang beriman, mereka, orang-orang yang bertakwa, beriman akan perkara-perkara gaib ini karena Allah berfirman tentangnya. Sekalipun kita nggak lihat, sekalipun kita nggak dengar, tapi Allah berfirman, kami yakin. Nabi Muhammad bersabda, kami yakin. Beda dengan orang-orang kafir. Tidaklah mereka beriman kecuali yang mereka lihat saja. Tidak mereka beriman dan yakin kecuali yang mereka dengar saja. Inilah sifat orang yang bertakwa. Beriman kepada perkara yang gaib. Dan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan semua itu untuk kita. Contoh misalnya, kayak azab dan nikmat kubur. Kalau azab kubur bisa kita dengar, nggak ada orang yang berani bermaksiat. Kalau azab kubur bisa kita dengar, azab kubur kemudian bisa kita lihat, orang misalnya pelaku dosa, bergumul dengan dosa, mati kita kebumikan. 1-2 hari yuk kita bongkar, yuk kita pengen lihat. Bisa lihat kita kalau dia tidak gaib. Ini ujian untuk orang-orang yang beriman, mengimani firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Ketika Allah dan Nabi Muhammad menyampaikan perkara gaib, kita imani. Itulah orang yang beriman. Sekalipun kita nggak lihat. Kata Nabi Muhammad, laula alla tadafanu. Laula an tadafanu la da'autullah ay yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad, laula an tadafanu, jika saja kalian tidak saling menguburkan satu sama lain. Yang jadi masalah kalian akan saling menguburkan. Teman kita meninggal, kita kuburkan. Kita meninggal, kita dikuburkan. Gak mungkin dong kita kemudian ke kuburan ngesot sendiri. Mati gitu, kemudian mandi sendiri, ngafanin diri sendiri, kemudian ngesot ke... Enggak, kita kan diantar. Ada yang meninggal duluan di kalangan kaum muslimin, kita antar. Suatu saat kita yang meninggal, kita diantar. Kita meninggal, dimandikan, dikafani, disalatkan, diantarkan dan dikebumikan. Sayangnya seperti itu, kita harus saling menguburkan satu sama lain. Kata Nabi Muhammad, jika kalian tidak saling menguburkan, aku ingin sekali berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Karena kita akan saling menguburkan, kita pasti ke kuburan. Kalau kita bisa dengar, siapa yang berani nganter? Mau nganter ke kuburan, tapi di kuburan tersebut ada pelaku dosa, sedang diazab, suaranya luar biasa, semua makhluk mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Gimana ngerinya kalau kita bisa mendengar? Akhirnya nanti orang gak ada yang bermaksiat. Akhirnya nanti neraka Allah nganggur. Gak mungkin dong.
Itulah pembeda antara yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kami tidak melihat, kami tidak mendengar, Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Makanya ikhwah, berperang dengan iblis dan semua tentaranya itu berat. Berperang tapi musuh kita nggak kelihatan. Ya, gimana berperang tapi musuhnya nggak kelihatan? Antum jago main game aja misalnya gitu ya, tapi musuhnya nggak kelihatan, kalah terus antum. Berat, kenapa musuhnya nggak kelihatan? Innahum yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan semua kelompoknya bisa lihat kalian, di sisi lain kalian tidak bisa melihat mereka, jin. Tapi mereka ada. Ini sifat pertama orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minu bil ghaib. Perhatikan perkataan Syekh Sa'di, mungkin kita akhiri di sini ya. Sampai berapa? 3 menit lagi. Oke. Haqiqatul iman wa huwa at-tasdiqut tamu bima akhbara bihi ar-rusul al-mutadamminu linqiyadil jawarih wa laysa asy-sya'nu fil imani bil asya'il musyahadah bil his fa innahu la yatamayyazu biha al-muslimu minal kafir. Innama asy-sya'nu fil imani bil ghaib alladhi lam narahu wa lam nushahiduhu wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. Yang dimaksudkan dengan beriman kepada perkara yang gaib di sana adalah beriman yang sebenar-benarnya. Iman berdasarkan berita yang Nabi Muhammad atau para rasul kabarkan tentang perkara gaib. Al-mutadamminu linqiyadil jawarih, iman yang kemudian memiliki konsekuensi kita praktekkan dengan anggota badan. Yang menjadi pokok pembahasan bukan beriman dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau beriman dengan sesuatu yang kita lihat, muslim sama kafir sama aja. Kita bisa lihat, orang kafir bisa lihat. Contoh misalnya ketika zaman dahulu Nabi Muhammad masih hidup, muslim lihat Nabi Muhammad, orang kafir lihat Nabi Muhammad. Enggak ada bedanya. Lawan dua-duanya lihat kok. Yang menjadi pokok pembahasan di sini kata beliau adalah beriman kepada perkara yang gaib yang kita tidak melihatnya, tapi kita mengimaninya. Kenapa kita mengimaninya? Karena kabar dari Allah. Karena kabar dari Nabi Muhammad SAW. Inilah iman yang membedakan antara seorang muslim dari orang kafir. Karena Allah menyampaikan dalam firman-Nya tentang Allah itu sendiri, tentang Nabi Muhammad, tentang malaikat, tentang para nabi dan rasul, tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, tentang hari kiamat, bagaimana huru-haranya. Kita beriman karena Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad dalam sabdanya. Inilah yang membedakan antara muslim dan kafir. Yang tidak kita lihat pun, yang kita tidak saksikan pun, kita mengimaninya. Karena Allah berfirman tentangnya, dan Nabi Muhammad bersabda tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara 3 ayat ini dulu yang bisa kita bahas. Lebih tepatnya juga ayat yang ketiga baru potongan yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun sampai al-muflihun. Insyaallah di pertemuan yang lain dan mudah-mudahan di pekan berikutnya antum sudah pegang kitabnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwah yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudahan pelajaran kita, kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.